Salve, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan sesama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduk di tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini, lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema kita pada hari ini yang akan kita renungkan berkaitan dengan rendah hati. Pada hari ini Yesus menegaskan barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sebaliknya yang merendahkan diri akan ditinggikan. Teguran Yesus yang keras ini pertama-tama ditujukan kepada kaum Farisi yang senang mencari kehormatan, terutama di tempat kehormatan dalam pesta perkawinan. Biasanya mereka menduduki tempat-tempat terdepan sehingga tampak sebagai orang-orang terhormat dan berwibawa. Yesus mengecam mereka karena motivasi mereka hanya untuk mencari kehormatan dan menyombongkan diri. Yesus hari ini mengundang setiap pengikutnya supaya tidak menjadi orang yang gila hormat, suka mencari popularitas dan kedudukan, melainkan menjadi orang yang selalu bersikap rendah hati. Semakin orang tergila-gila mencari kehormatan dan kedudukan, maka semakin terbuka lebar pintu kesombongan di dalam dirinya. Sebaliknya, semakin orang mampu bersikap rendah hati, maka semakin besarlah semangat untuk saling melayani dan mengutamakan yang lain. Itulah mengapa dengan tegas Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sepintas pernyataan ini dianggap hal yang aneh menurut sudut pandang dunia, namun begitulah cara Allah mendidik umatnya. Ia selalu membalikan nilai-nilai yang selalu diagung-agungkan oleh dunia agar manusia tidak mentuhankan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Santo Carolus Borromeus yang kita peringati hari ini adalah pribadi yang rendah hati, selalu terbuka terhadap orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang rendah hati sudah pasti disukai banyak orang karena dia tidak mengutamakan dirinya. Dia memberi teladan kepada kita bagaimana dengan hidup dan pelayanannya ia cerdik, berjuang untuk mendapatkan harta rohani di surga. Kita yang sedang berjuang di dunia ini juga dipanggil untuk menjadi cerdik, menemukan kekayaan rohani yang akan membawa kita menuju surga. Melalui aktivitas rohani, kesetiaan kita untuk melayani sesama, berani berkorban dan bermurah hati, atau singkatnya menghidupi cinta Tuhan, kita mulai menabung untuk surga kita kelak. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami dan di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu,
Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.